Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang perkembangan linguistik di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh aliran-aliran yang tumbuh di Amerika dan Eropa. Hal ini diawali oleh adanya kepentingan negara-negara kolonial untuk mencari informasi mengenai Indonesia yang memiliki banyak suku dengan bahasa yang berbeda. Informasi tersebut dimaksudkan untuk misi perluasan daerah kekuasaan dan penyebaran agama Nasrani. Perkembangan linguistik di Indonesia. Dalam perkembangannya di Indonesia, bidang yang paling banyak diminati adalah gramatik, khususnya sintaksis. Hal ini disebabkan karena kajian linguistik Indonesia tumbuh dari perhatian pada pemakaian bahasa, khususnya tata bahasa atau gramatika pedagogis. Kategori kedua adalah tata bahasa teknis. Tata bahasa ini berusaha untuk memahami bahasa dengan memanfaatkan teori dan metode linguistik. Linguistik sudah mulai menggunakan kriteria yang jelas dalam penalaan bahasa. Kali ini saya akan membacakan beberapa nama tokoh linguistik di Indonesia. 1. Anton M. Mulyono. 2. WJS Purwadarminta. 3. Harimurti Krida Laksana. 4. Sultan Takdir Alis Jahbana. 5. Goris Keraf. 6. Abdul Chair. 7. JWM Perhan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video dari Saudari Eta mengenai kemajuan yang dicapai sepanjang sejarah linguistik Indonesia dari beberapa bidang kajiannya. Yang pertama, ada bidang fonologi. Bidang fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Kemudian, kemajuan yang dicapai sepanjang sejarah linguistik Indonesia dalam fonologi, yaitu yang pertama, masuknya konsep fonem pada tahun 70-an. Yang kedua, masuknya wawasan tentang unsur suprasegmental oleh Amran Halim. Dan intonasi pada tahun 1969 dan Haris Lapodiwa pada tahun 1981 dengan fonologi generatifnya. Yang terakhir, usaha memahami lafal bahasa Indonesia oleh Djoko Kunchono. Akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Evi Pratiwi. Yang kedua adalah bidang morfologi. Morfologi adalah bidang ilmu linguistik yang mengkaji tentang pembentukan kata atau morfem-morfem dalam satu bahasa. Kemajuan yang dicapai sepanjang sejarah linguistik Indonesia dalam bidang morfologi adalah yang pertama, masuknya konsep morfem pada tahun 60-an. Yang kedua, penerapan model IP atau Item and Process. Akan melanjutkan penjelasan materi dalam bidang sintaksis. A. Pengenalan konsep hierarki gramatikal dalam linguistik Indonesia. Pengenalan konsep frasa menggunakan teori Hockett, aliran Neo-Bloemfontein oleh Ramlan tahun 1964. C. Pengenalan teori takmemik oleh Dalaksana tahun 70-an. D. Sudaryanto tahun 1979 mempertajam konsep klausa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang linguistik di Indonesia pada bidang leksikografi. Muncul seorang pelopor leksikografi modern Indonesia, yaitu WJS Purwadarminta. Kamusnya yang terkenal adalah Kamus Umum Bahasa Indonesia pada tahun 1952. Selain itu, ia juga menaruh perhatian khusus pada bahasa Jawa dan Jawa kuno. Perkembangan linguistik sendiri semakin meriah pada tahun 2000 hingga sekarang ini, dengan munculnya berbagai bidang pendekatan linguistik yang dilakukan di berbagai universitas di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari munculnya berbagai tulisan-tulisan seperti jurnal, majalah, artikel, tesis maupun disertasi, yang menggali tentang bahasa Indonesia, khususnya pragmatik bahasa Indonesia. Adapun materi selanjutnya yakni bagian C, perkembangan linguistik modern. Titik terang terlihatnya linguistik modern yaitu pada zaman Renaissance. Ciri khas pada zaman ini adalah para intelektual atau sarjana-sarjana tidak hanya menguasai bahasa Latin, tetapi juga bahasa yang lain seperti bahasa Yunani, bahasa Latin, Ibrani, dan bahasa Arab.
Keempat bahasa tersebut juga mendapatkan perhatian dalam bentuk pembahasan, penyusunan tata bahasa, bahkan juga perbandingan. Latar belakang mereka bisa menguasai bahasa-bahasa tersebut karena mereka sering melakukan kunjungan-kunjungan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan dengan bahasa tersebut tentunya memudahkan aktivitas mereka. Bahasa-bahasa tersebut akhirnya menggeser keberadaan bahasa Latin. Pada abad ke-19, bahasa Latin tidak lagi digunakan pada kegiatan pemerintahan dan bahasa pengantar pendidikan di sekolah. Para peneliti dan ilmuwan lebih berfokus pada bahasa-bahasa yang dianggap memiliki hubungan kekerabatan dari rumpun bahasa yang sama. Perkembangan tata bahasa atau aliran bahasa terus berkembang dari waktu ke waktu. Setelah bahasa Yunani mulai kurang peminatnya, maka muncul lagi aliran yang baru yang menyebut dirinya tata bahasa struktural. Aliran kelompok linguistik ini menganggap bahwa tata bahasa yang mereka temukan saat ini merupakan penyempurnaan tata bahasa sebelumnya. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Eva Serina Biga. Studi modern terhadap bahasa linguistik biasanya dianggap bermula pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, saat para ilmuwan mencari hubungan antar berbagai bahasa, khususnya bahasa-bahasa rumpun Indo-Eropa. Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik, berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam buku Sources de Linguistique Générale yang disusun dari catatan kuliah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video dari saudari Eva Serina Biga mengenai pandangan dalam buku Cours de Linguistique Générale tersebut mengenai konsep yang pertama yaitu telah sinkronik dan diakronik. Telah sinkronik adalah mempelajari bahasa pada suatu kurun waktu tertentu. Sebagai contoh, analisis penggunaan bahasa pada masa kedudukan Jepang. Telah diakronik adalah mempelajari bahasa sepanjang bahasa tanpa ada batasan waktu tertentu. Sebagai contoh yaitu penelitian bahasa Indonesia harus dilakukan sejak zaman kerajaan hingga penggunaannya saat ini. Yang kedua yaitu perbedaan antara language dan parol. Language adalah keseluruhan sistem yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antar anggota masyarakat bahasa, sifatnya abstrak. Sedangkan la parole adalah realita fisis bahasa. Secara sederhana, parol dapat dikatakan sebagai ucapan atau tuturan. Akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Tiara. 3 perbedaan tanda linguistik yang terpisahkan, yaitu signifian dan signifier. Signifian adalah citra bunyi atau kesan psikologis bunyi yang timbul dalam pikiran kita, sedangkan signifier adalah pengertian atau makna yang ada dalam pikiran kita. Dan keempat, hubungan sintagmatik dan paradigmatik. Hubungan sintagmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat pada tuturan tersusun sistematis bersifat linear. Hubungan ini terdapat dalam tataran fonologi, morfologi maupun sintaksis. Sementara hubungan paradigmatik merupakan hubungan antara unsur dalam suatu tuturan dengan unsur sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan. Hubungan ini dapat dilihat dengan cara substitusi baik pada fonologi, morfologi maupun sintaksis.